Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama masih diberi kenikmatan oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan pada puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, salah satu la turaddu dakwatuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Doanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah apabila 3 orang ini berdoa. Yang pertama, menurut hadis ini, doa yang dikabulkan oleh Allah yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa. As-shaimu hatta yiftir, orang yang berpuasa hingga berbuka. Nah, orang berpuasa ini doanya mustajabah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah momentum puasa ini kita gunakan untuk selalu berdoa dan berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang berpuasa ini didengarkan oleh Allah. Namun, kalau kita melihat realitas yang ada, justru ini orang-orang yang berpuasa tidak memanfaatkan doa yang mustajabah ini untuk berdoa kepada Allah. Tapi justru kita melihat orang-orang yang berpuasa ini sibuk dalam persoalan-persoalan menu berbuka, kemudian menu sahur, dan juga persiapan-persiapan untuk menghadapi Lebaran. Ini kadang-kadang kita disibukkan oleh hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, bulan puasa ya yang masih tersisa ini, marilah kita manfaatkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah yang punya problematika rumah tangga, kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan problematika rumah tangga kita bisa selesai. Yang belum punya jodoh, silakan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan didekatkan jodohnya oleh Allah, karena jodoh ini kan misteri ilahi. Nah, dengan kita berdoa, insya Allah orang yang berpuasa ini doanya dikabulkan oleh Allah apabila berdoa. Yang punya anak, mari kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang saleh, salehah. Yang berumah tangga, mari kita berdoa, mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian doa yang
dikabulkan oleh Allah adalah doa pemimpin yang adil, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, adil pemimpin ini maksudnya adalah pemimpin di masyarakat, ya, dari tataran presiden hingga tataran lurah atau kepala desa. Kalau pemimpin ini berdoa, ya, apabila dia pemimpin yang adil, ya insya Allah ini doanya akan didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, bagi pemimpin-pemimpin yang adil, silahkan selalu berdoa untuk rakyatnya. Mudah-mudahan rakyatnya menjadi rakyat yang mengikuti apa kata pemimpin, dan juga pemimpin yang adil. Silakan berdoa mudah-mudahan negerinya atau desanya dijadikan negeri atau desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, doanya orang-orang yang tidak tertolak adalah doanya orang yang teraniaya, wa da'watul madlum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa bangsa kita, kalau kita melihat sejarah, ini telah dijajah oleh Belanda ini selama 3,5 abad atau 350 tahun. Kita selama 350 tahun itu menjadi orang-orang yang teraniaya. Tapi kita bisa merdeka, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena doanya orang-orang yang teraniaya. Kalau kita logikakan, apa mungkin bangsa kita ini yang senjatanya tradisional ternyata bisa mengalahkan tentara Belanda yang mereka menggunakan alat atau senjata yang modern. Nah, itu semuanya kita bisa merdeka dengan alat tradisional, tidak lain dan tidak bukan doa orang-orang yang teraniaya yang didengarkan oleh Allah, sehingga kita bisa merdeka hingga saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu 3 orang yang doanya tidak tertolak atau dikabulkan oleh Allah. Yang pertama tadi adalah doanya orang yang berpuasa, yang kedua adalah doanya orang yang teraniaya, dan yang ketiga adalah doanya para pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang berpuasa, ya, mudah-mudahan doa-doa kita selama berpuasa ini diijabahi atau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.